Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah pemodelan statistika. Kami dari kelompok 1 Kehayatan akan mempresentasikan dengan judul Pemodelan jumlah kasus penyakit kusta di Jawa Timur dengan pendekatan analisis spasial. Anggota kelompok kami yang pertama ada Riza Sulistiana dengan NIM 006, ada Horida dengan NIM 006, Christopher Andreas dengan NIM 023, dan Diana Venesia dengan NIM 059. Pada bahasan kali ini kita akan membahas yang pertama, latar belakang, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, tujuan penelitian, yang keempat, manfaat penelitian, yang kelima, batasan penelitian. Yang pertama, latar belakang. Penyakit kusta merupakan penyakit menular atau infectious disease yang menjadi salah satu fokus kajian utama di bidang kesehatan. Salah satu target rencana aksi SDGs bidang kesehatan di Indonesia adalah mengakhiri epidemi Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS, tuberkulosis atau TBC, malaria, dan penyakit tropis seperti filariasis dan kusta. Bappenas tahun 2020, faktanya Indonesia masih menjadi penyumbang kasus baru kusta nomor 3 terbesar di dunia, dengan jumlah kasus berkisar 8% dari kasus dunia, di mana 9.061 kasus baru kusta ditemukan. Kemenkes 2021. Dasar hukumnya adalah target dan strategi ini diperlukan dalam penanggulangan kusta di Indonesia, sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang penanggulangan kusta, Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 dan 3 yang berisi tentang target eliminasi kusta di Indonesia. Kenapa kami memilih Jawa Timur? Ternyata Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan beban kusta tertinggi yang berkontribusi besar terhadap jumlah kasus kusta di Indonesia, menurut Trianti dan kawan-kawan tahun 2020. Ya, selanjutnya terdapat beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian oleh Pertiwi dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang berjudul Pemodelan Jumlah Kasus Penyakit Kusta di Provinsi Jawa Timur. Nah, pada penelitian ini, meskipun dibuktikan bahwa jumlah kasus penyakit kusta ini memang mengikuti unsur spasial, yaitu dependensi spasial, namun sayangnya variabel prediktor yang digunakan belum memenuhi unsur heterogenitas spasial. Nah, selanjutnya pada penelitian oleh TAMI pada tahun 2019 yang dengan judul hubungan antara kusta tipe Pauci baciller dengan angka keberhasilan pengobatan kusta di Indonesia, di Jawa Timur khususnya, menunjukkan bahwa terdapat memang beberapa variabel yang signifikan terhadap jumlah kasus kusta di Jawa Timur. Nah, hal yang sama juga ditunjukkan oleh Sulham dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kusta pasca kemoprofilaksis, di mana ini penelitiannya merupakan studi kasus pada kontak penderita kusta di Kabupaten Sampang. Nah, dari penelitian-penelitian tersebut dapat kita ketahui bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi penyakit kusta ini antara lain adalah aspek kebersihan dan juga aspek ekonomi. Nah, oleh sebab itu, variabel yang kita gunakan nantinya di sini adalah 3 variabel, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak, persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar secara bersama, dan juga jumlah penduduk miskin pada setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur. Nah, selanjutnya pada penelitian ini kami mengangkat pendekatan spasial yaitu dengan metode GWR. Nah, tentunya dengan pertimbangan bahwa penyakit kusta ini merupakan penyakit infeksi, nah, yang merupakan penyakit menular, yang disebabkan oleh bakteri. Nah, sehingga unsur spasial di sini terkait dengan penyebaran penyakit ini tentunya sangat jelas adanya. Nah, oleh karena itu, kami di sini menggunakan pendekatan spasial, dalam hal ini adalah metode GWR. Nah, tentunya dengan model GWR kita dapat membuat model secara lokal, sehingga setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur dapat
memiliki model yang berbeda-beda tentunya, karena memang persebaran kusta di setiap daerah di Jawa Timur memang berbeda-beda. Ada beberapa penelitian terdahulu terkait dengan metode GWR, yaitu oleh Syanuddin dan Idris pada tahun 2017 dengan judul demikian, dan juga oleh Amelia dan kawan-kawan pada tahun 2020, yang berjudul terkait dengan pemodelan insiden rate demam berdarah di Indonesia. Ini juga menggunakan metode GWR. Tentunya analisis pemodelan jumlah kasus penyakit kusta yang dipengaruhi oleh variabel-variabel yang meliputi aspek kebersihan dan juga aspek ekonomi dengan metode GWR ini merupakan kebaruan dalam penelitian kami. Selanjutnya bahasan kita adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian kami ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana mendeskripsikan jumlah kasus penyakit kusta dan berbagai variabel yang mempengaruhinya di Jawa Timur. Dan yang kedua, bagaimana pemodelan statistika terkait jumlah kasus penyakit kusta di Jawa Timur yang diperoleh dengan metode GWR. Dan yang ketiga, bagaimana menganalisis model GWR terkait jumlah kasus penyakit kusta di setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan peta tematik. Selanjutnya, tujuan penelitian dari penelitian kami. Tujuan penelitian kami ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan jumlah kasus penyakit kusta dan berbagai variabel yang mempengaruhinya di Jawa Timur. Yang kedua, membuat model statistika terkait jumlah kasus penyakit kusta di Jawa Timur yang diperoleh dengan metode GWR. Dan yang terakhir, menganalisis model GWR terkait jumlah kasus penyakit kusta di setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan peta tematik. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Next. Manfaat penelitian dalam penelitian kami ada 2. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya sendiri ada 2. Yang pertama yaitu memberikan deskripsi terkait jumlah kasus penyakit kusta di Jawa Timur dan menambah wawasan terkait dengan aplikasi pemodelan statistika di bidang kehayatan. Dalam hal ini, pemodelan jumlah kasus penyakit kusta di Jawa Timur dengan metode GWR. Yang kedua, yaitu penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian berikutnya dalam mengkaji variabel-variabel yang berpengaruh terhadap jumlah kasus penyakit kusta di Jawa Timur. Selanjutnya, yaitu ada manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai landasan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait penanganan dan juga pengendalian masalah penyakit kusta di setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu batasan penelitian. Batasan penelitian dalam penelitian kami, yaitu pemodelan jumlah kasus penyakit kusta di Jawa Timur pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder pada tahun 2020 yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik yang berjudul Statistik Indonesia tahun 2021. Next. Nah, berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.